Halo semuanya, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik, tentunya bersama Kak Edi. Oke, nah kali ini kita akan membahas materi kelas 10 nih. Jadi ada yang udah mulai menanyakan, mana nih Kak ininya video fungi? Belum ada ya video funginya? Oke, lah kayak dibuatin deh gitu ya kan. Nah, untuk informasi buat kamu, Kingdom Fungi ini sedikit gampang, sedikit susah gitu ya, tergantung pertanyaannya tipe apa nih gitu ya. Nah, untuk Kingdom Fungi ini merupakan sistem kingdom yang sudah ada mulai dari sistem 5 kingdom, kemudian nanti juga ada di 6 kingdom, 7 kingdom. Fungi, nama lainnya juga disebutkan dengan nama lain yaitu jamur. Jadi, nama lain dari fungi adalah jamur gitu ya. Nah, seperti yang kamu lihat di sana, secara karakteristik atau secara bentuk luar dari yang namanya jamur, kamu udah tahu lah ya. Kenapa kita tahu dan familiar banget gitu kalau kita belajar fungi? Ya karena fungi itu ada yang sifatnya dimakan atau edible ya. Ada jamur yang sifatnya edible atau dapat dimakan kayak jamur kuping, jamur kancing, jamur shiitake, dan beberapa jenis konsumsi lainnya. Bahkan ada yang harganya sangat fantastis gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk awal-awal banget kita belajar fungi adalah kita harus tahu dulu yang namanya cirinya ya. Jadi kita harus tahu dulu cirinya. Cirinya apakah maksudnya? Ciri yang dimaksudkan di sini adalah tipe selnya dulu. Jadi yang namanya fungi itu selnya apa sih tipenya? Nah, kalau kita belajar Monera itu kan dia prokariot. Dan kalau setelah Monera yaitu protista, fungi, plantae, dan animalia itu harus tipenya adalah eukariot ya. Jadi kita harus tahu yang namanya fungi itu punya ciri khas yaitu eukariotik. Dan untuk fungi ini belum semuanya berupa multiseluler ya. Jadi masih ada yang uniseluler. Jadi untuk fungi nanti ada yang tipenya unisel, ada yang multisel. Dan ingat, secara yang namanya secara fisik kamu lihat nggak ada jamur yang berwarna hijau. Kalaupun ada itu mungkin mirip-mirip ya. Artinya apa? Fungi ini bentuknya seperti tumbuhan, mungkin seperti tumbuhan, namun ternyata dia itu tidak punya klorofil ya. Dia nggak punya klorofil. Karena dia nggak punya klorofil, artinya hidupnya itu cenderung berupa heterotrop. Nah, heterotrop itu apa? Tidak mampu membuat makanannya sendiri. Iya, benar sekali. Tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, karena dia sifatnya heterotrop, nanti dibagi dua lagi tuh. Ada yang tipenya saprofit atau parasit. Apa itu bedanya saprofit dan parasit? Saprofit itu biasanya memanfaatkan bekas-bekas makhluk hidup atau yang sudah mati. Kalau parasit umumnya dia hidup pada yang masih hidup atau menumpang pada makhluk hidup yang lain kayak gitu ya. Nah, untuk reproduksinya dia bisa secara seksual maupun aseksual. Nanti mungkin kita kaitkan dengan beberapa karakteristik jamur tertentu ya. Nah, dinding selnya itu tersusun atas kitin. Jadi kayak kamu belajar bakteri. Bakteri itu apa dinding selnya? Peptidoglikan kak? Oh iya, kalau tumbuhan apa? Selulosa kak? Kalau jamur apa? Kitin. Jadi harus tahu gitu ya. Namun ada yang tidak punya dinding sel ya, kayak animalia. Jadi harus tahu juga kalau udah ngomongin sel, kamu harus tahu ngomongnya dia tipe selnya apa. Kemudian tipe selnya itu eukariot apa prokariot. Kemudian tipenya unisel atau multisel. Atau ingat-ingat lagi, dia itu selnya apa? Punya dinding nggak? Kalau punya dia apa dinding selnya? Harus tahu gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita lagi belajar jamur itu ada kayak poin kuncinya loh ya. Jadi kita kayak punya poin kunci di mana yang namanya ini apa namanya jamur itu pasti punya kata kunci ini. Yang Kakak kasih warna beda ya. Itu ciri khas dari jamur. Jadi yang warna kuning ini merupakan ciri khas. Ciri khas dari jamur itu adalah memiliki hifa. Hifa itu apakah kayak benang-benang halus gitu atau filamen tipis ya. Dan apabila hifa ini berkumpul maka akan membentuk suatu struktur kesatuan bernama miselium. Atau kita sebut dengan nama lainnya itu badan apa? Kumpulan hifa ya. Kalau yang di atasnya itu badan buah. Kamu bisa lihat di gambar sebelah kirinya ya. Dan nggak perlu kakak jelasin yang namanya habitatnya si jamur ya di tempat lembab. Jamur suka banget di tempat lembab karena dia butuh kondisi yang menguntungkan untuk secara karakteristik dirinya.
gitu ya. Oke, nah itu untuk yang ciri fungi ya. Untuk ciri fungi seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke bagian klasifikasi jamur. Nah, untuk klasifikasi jamur ini banyak banget yang cuma fokus sama pembagian jamur atau klasifikasi jamur yang berdasarkan reproduksi. Padahal ya, biar kalian tahu ya, padahal untuk yang namanya klasifikasi jamur itu ada 2 jenis ya. Jadi jangan cuma belajarnya itu yang ini aja ya. Jangan cuma taunya Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota yang walaupun sebenarnya masih ada lagi ya, kayak kalau nggak salah itu ada namanya Acrasiomycota, cuman itu agak kurang diperhatikan. Ini yang terkenal yang 4 ini kan, Zygomicota, Ascomycota, dan itulah. Banyak yang nggak sadar bahwasanya ada pembagian atau klasifikasi jamur berdasarkan morfologi gitu loh ya. Ada yang pertama, Khamir. Khamir nama lainnya itu yeast. Nah, kadang disebut dengan ragih ya, contohnya itu ragih. Nah, jadi kalau yang Khamir atau yeast ini memiliki ukuran atau tipe sel yang kecil ya, atau unisel atau selnya tunggal. Kalau kapang itu dia nama lainnya mold dan tipe selnya itu multiseluler. Jadi kalau secara tipe sel itu kalau Khamir uniseluler, sedangkan kapang dan mushroom itu sudah multiseluler. Secara ukuran itu nanti kapang dan mushroom sudah masuk dalam kategori yang makro ya. Jadi kalau yang kapang dan mushroom ini sudah makro ukurannya. Namun kalau kita lihat secara nyata itu lebih besar ukurannya yang mushroom ya, karena dia memiliki tubuh buah sehingga ukurannya lebih besar gitu ya. Jadi jangan lupa secara pembagian itu nggak cuman yang ini ya, yang Zygomicota dan sebagainya. Tahu juga, harus tahu yang sebelah kiri itu ya, Khamir, kapang, dan mushroom. Gitu guys. Nah nanti ketika kamu belajar itu kapang, itu akan mempelajari kapang dan mushroom ya, mempelajari yang namanya jenis-jenis hifa gitu ya. Jenis-jenis hifa ini ada 3 jenis. Pertama ada namanya jenis hifa aseptat. Hifa aseptat ya. Untuk hifa aseptat ini maksudnya adalah A. A itu apa artinya? A itu artinya tidak ya. Tidak. A itu artinya tidak. Septat itu sekat. Jadi kalau dibilang A itu tidak. Tidak punya sekat. Ya kalau tidak punya sekat ya berarti kayak gini gambarnya. Kayak ibaratnya itu apa sih, nggak punya kayak pembatas gitu loh, jadi kayak lost gitu aja, jalanan tuh nggak ada pembatasnya, jadi antar nukleus itu nggak dikasih batas-batas. Nah, nama lain dari hifa aseptat ini namanya senositik. Ada yang juga yang menyebutkan nama lainnya itu koenositik. Kalau hifa aseptat artinya punya sekat. Nah, lihat yang punya sekat nih, kalau yang A itu kan bersekat ya, yang tadi nggak bersekat, ini bersekat nih, lihat nih, ada kayak pembatas-pembatas gitu atau ruas-ruas, itu namanya sekat, nama lainnya hifa septat. Ada yang bilang septat, ada yang bilang septum, sama saja ya. Nah, satu lagi nih yang agak sedikit khas yaitu adalah tipe hifa bernama Haustoria. Nah, kalau tipe hifa yang Haustoria ini sering banget dikeluarin di tipe-tipe soal yang HOTS ya, kayak SIMAK UI gitu-gitu ya. Haustoria ini kan jarang banget kan dibahas di sekolah. Yang biasa sering dibahas di sekolah itu paling ini, apa namanya? Hifa aseptat sama hifa septat aja yang terlalu biasa. Kalau Haustoria ini apa sih Kak Haustoria? Haustoria ini merupakan hifa yang bagian ujungnya sudah mengalami modifikasi dengan menjadi ujung hifa penyerap makanan. Jadi bagian ujung hifanya itu mengalami kayak pembesaran gitu ya. Nah ini. Nah, jadi kan hifanya di sebelah sini nih, ini hifanya sebelah sini, cuman dia tiba-tiba kayak mengalami modifikasi untuk melakukan penyerapan terhadap makanan. Jadi jenis-jenis hifa kalian harus tahu ya, jangan dilupakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini perbedaan divisi jamur, ini sebenarnya kakak ngambil dari Google aja, kakak pilih yang bagus ya. Nah, jadi perbedaan divisi jamur itu kan yang paling sering keluar kan yang 4 ini ya. Jadi ada kayak tipe ngafal yang enak gitu. Terutama gini, ini kamu tahu nggak berdasarkan apa pembagiannya? Pembagian Zygomicota, Ascomycota itu gara-gara apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Gara-gara reproduksinya, terutama perbedaan reproduksinya.
Kalau yang namanya zygomikota, perhatikan, depannya zygo, berarti spora seksualnya atau reproduksi seksualnya zygospora. Ascomycota, ascospora. Basidio, basidiospora. Enak sekali. Tapi jangan kamu samakan dengan deuteromycota. Untuk deuteromycota, itu dia tidak punya reproduksi seksual. Makanya nanti kalau dibilang di sini, yang 3 ini ya, khusus yang 3 ini, itu nanti zygomicota, basidiomycota itu nanti disebut sebagai fungi perfecti. Fungi perfecti adalah julukan bagi kelompok jamur yang sudah sempurna, artinya memiliki reproduksi seksual maupun aseksual. Kalau yang ini, karena dia hanya memiliki fase aseksual saja, maka disebut dengan fungi imperfecti. Gitu. Jadi nanti kalau kalian ketemu sebuah jamur, jadi nanti kalau kalian ketemu ada sebuah jamur gitu ya, ada sebuah jamur yang kalau kita cek itu kok nggak ada ya spora seksualnya, ya udah langsung aja masukin di deuteromycota. Ibaratnya deuteromycota itu menampung segala bentuk karakteristik jamur yang masih nggak jelas gitu. Segala yang belum jelas-jelas itu ditaruh di deuteromycota. Gitu, biasanya seperti itu ya. Nah, itu berdasarkan spora seksualnya. Bagaimana dengan spora ininya? Spora seksualnya, untuk spora aseksualnya itu nanti kalau di zygomicota bisa melakukan secara fragmentasi atau kayak bentuk patahan-patahan gitu, kayak di planaria, atau dengan spora ngiospora. Kalau di ascomycota, basidiomycota, deuteromycota itu ada kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan conidiospora. Gitu ya. Nah, kalau tubuh buah, yang punya tubuh buah hanyalah kelompok ascomycota sama basidiomycota. Kalau deuteromycota dan zygomicota nggak punya tubuh buah. Jadi kayak nggak ada kayak sesuatu yang agak gede gitu, nonjol nggak ada. Nah, kalau berdasarkan hifanya, kalau hifa itu yang tidak bersekat cuma zygomicota aja. Selebihnya bersekat. Jadi kalau pembagian secara hifa, zygomicota itu beda sendiri ya. Dia tidak bersekat. Sedangkan ketiga temennya ya itu bersekat semua. Nah, gitu. Jadi kalau ingatnya tuh ya, ini keempat ini kayak kata kunci dari perbedaan divisi jamur yang zygomicota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Selebihnya itu masih pendukung aja. Jadi kalau lagi belajar jamur, wajib tahu tentang 4 perbedaan karakteristik jamur ini. Paham ya? Oke, kita lanjutin yuk. Nah, sekarang kita coba lihat struktur dari zygomicota. Struktur dari zygomicota ini kalian juga harus ingat secara bentuk-bentuknya ya. Biasanya kalau kita lihat gambar zygomicota ya, itu ada gambar kayak stolon ya. Jadi itu ciri khas dari dia. Jadi dia kayak punya struktur bernama stolon. Stolon tahu kan ya? Struktur geragi, seperti geragi. Sporanya itu di sini dan ada sporangiofor. Sporangiofor itu kayak tangkai ya, kayak tangkai. Kayak kamu belajar itulah lumut, paku ya. Oh ya belum kekabuatin ya. Itu next ya, karena setelah jamur kan itu baru pelantai. Setelah pelantai baru animalia. Urutannya seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau udah selesai buat yang fungi, mungkin menyusul yang pelantai. Dan dia punya hifa rhizoid atau di bagian akarnya ya. Dan kalau ini secara reproduksi, ini kakak ambil pembahasan satu aja. Ya, jadi nanti nggak usah ngebahas yang lain keempat itu nggak usah, karena hampir sama aja. Ya, yang namanya reproduksi dari jamur itu, mau jamur apapun itu, ada seksual sama aseksual, kecuali deuteromycota ya. Untuk yang sexual reproduction, itu nanti biasanya dimulai dari, dari yang nomor 1 kita lihat. Mating type. Jadi, nanti kalau di jamur itu, kamu nggak boleh ngomongin jamur jantan, jamur betina. Nggak ada. Di jamur itu adanya istilah hifa. Hifa plus ketemu dengan hifamin. Mana hifa plus? Hifaminnya mana? Oh ini kali ya. Nah, hifa plus dan hifaminnya itu kawin atau menyatu. Kemudian menghasilkan pertama banget itu adalah terjadi proses plasmogami. Jadi kalau nomor 2 itu gametengnia with haploid nuclei. Jadi gamet dengan masing-masing nukleusnya itu haploid. Ya iya kan? Kan biasanya kalau yang plus ya kita anggap itu betina atau apa kayak ya kan. Ini misalnya haploid. Yang negatif sifatnya juga haploid. Itu kan maksudnya. Nah, pertama banget tahapannya itu adalah plasmogami. Plasmogami itu adalah penyatuan plasma. Jadi plasma, sitoplasmanya itu menyatu atau bergabung.
Nah, kalau plasmogaminya udah bergabung, maka nanti akan menghasilkan zygosporangium yang masih muda, yang sifatnya itu heterokariot. Jadi itu memiliki karion yang isinya itu dalam satu nukleus ada dua, tapi masih sama-sama N gitu ya. Jadi kayak ibaratnya kayak gini gambarnya, N kebelah dua. Jadi heterokariot gitu ya. Nah, baru terjadi penyatuan N dan N itu saat kariogami. Jadi saat kariogami itu nanti penyatuan karion. Karionnya menyatu. Karion itu nukleus ya. Karionnya menyatu. Ketika karion sudah menyatu berarti N tambah N. Kakak buatin di sini ya konsep dasarnya dikit aja. Plasmogami itu hasil dari plasmogami itu nanti jadinya kayak gini. N, tapi belum nyatu dia, belum nyatu. Masih kepisah, makanya namanya dikatakan heterokariotik gitu ya. Ketika dia kariogami, kan dia sudah dibilang penyatuan dari karion. Kalau udah menyatu berarti gambarnya udah kayak gini. Makanya dibilang coba lihat. Hasil dari kariogami didapatkanlah diploid nuclei atau nukleusnya sudah bersifat 2N. Ketika udah 2N, tahapan selanjutnya adalah meiosis. Ingat ya, meiosis apa? Proses reduksi kromosom 2N menjadi N. Dari yang 2N tadi diploid menjadi kembali N kembali. Ya, jadi balik N lagi gitu. Kemudian kalau sudah terbentuk yang namanya spora dengan haploid ini sporanya sudah haploid semua ya. Spora yang sudah haploid ini akan bisa masuk ke tahapan seksual ke bawah atau tahapan aseksual gitu. Jadi pokoknya intinya terbentuk dulu spora yang sifatnya haploid, kemudian dia tinggal memilih dia mau ke fase seksual atau ke fase aseksual. Kalau ke fase aseksual ya langsung jadi gitu. Tapi kalau dia mau jadi mau jadi seksual, dia harus nanti ada kayak lebih ke diferensiasi HIV plus sama HIV min gitu ya. Jadi bedakan istilah haploid, heterokariotik sama diploid. Semua jamur sama, mau kamu baji gomikota, skomikota, secara konsep dasar itu sama. Urutannya itu apa? HIV plus sama HIV min bergabung dulu. Setelah bergabung baru diikuti dengan proses yang pertama plasmogami. Setelah plasmogami apa? Kariogami. Setelah kariogami apa? Meiosis. Setelah meiosis terbentuk spora. Spora haploid. Spora haploidnya bisa ke fase seksual maupun ke fase aseksual. Tinggal pilih aja. Gitu sebenarnya. Iya kan? Gampang lah. Oke lanjut, kita lanjutkan ke yang selanjutnya, ascomycota. Untuk ascomycota ini contohnya kayak jamur aspergillus sama penicillium. Coba kamu perhatikan, sama nggak secara bentuknya? Sama plasmogami, kariogami, meiosis, cuma beda bentuk aja, sama beda badan buah ya. Kalau ada badan buah berarti ada ascocarp gitu ya. Nah, badan buah itu kan cuma dimiliki oleh ascomycota sama basidiomycota kan. Nah, jadi nanti ada pembahasan sedikit mungkin tentang ascomycota. Secara urutan reproduksi seksualnya sama. Perhatikan tuh, plasmogami, kariogami, meiosis, muter aja ya kan. Sama kalau nanti kamu belajar ascomycota, kamu pelajarin juga struktur yang sebelah kiri atas itu ada bagian konidia. Mana konidianya, mana itunya gitu kan. Nah, konidiopor tuh kayak tangkai dari konidia. Sama kayak tadi kamu belajar sporangiofor itu tangkai dari sporangiospor gitu kan. Jadi harus tahu istilah-istilah itu, harus tahu. Itu kalau di ascomycota. Nah, karena ascomycota ini punya badan buah, nanti dia ini tipe soal juga susah, tipe soal HOTS. Biasanya tipe soal HOTS. Yang namanya ascus atau badan buah pada ascomycota nanti ada sekitar 4 ya. Jadi ada 4 jenis badan buah. 4 jenis badan buah pada kelompok ascomycota ini adalah nanti meliputin yang pertama itu ada neck SC atau kita bilang ascus telanjang ya. Kalau digambar dia pertama. Ascus telanjang ini artinya kalau kita amatin di sini ya, dia itu tidak punya badan buah. Ya, tidak punya badan buah dan contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Jadi dia ascusnya telanjang, nggak punya kayak pelindung gitu. Ya. Kalau yang kedua namanya ada Cleistocesium. Cleistocesium ini adalah kelompok jamur berbentuk bulat tertutup. Jadi konsep kalau Cleistocesium ini bulat tertutup.
Contohnya kayak kelompok Penicillium aspergillus. Kemudian ada kelompok Perithecium. Perithecium ini adalah kelompok jamur yang bentuknya seperti botol. Jadi kata kuncinya aja ya, jangan panjang-panjang, botol. Contohnya Neurospora. Kalau kalian ingat pelajaran kelas 9 SMP, Neurospora itu buat oncom, ya kan. Dan yang terakhir Apothecium. Apothecium ini bentuk askokapnya seperti cawan atau mangkok. Jadi ingatnya gini. Ada yang tidak punya askus atau namanya askus telanjang, kemudian Cleistocium. Cleistocium itu bentuk bulat, ya kan. Perithecium itu bentuknya botol, ya kan. Dan Apothecium bentuknya seperti mangkok gitu ya. Jadi ini juga penting. Selanjutnya kita masuk yang Basidiomycota. Nah, Basidiomycota kalau secara intinya itu kamu pelajarin yang bagian-bagiannya. Jadi kalau di Basidiomycota itu seringnya menanyakan yang ini, bagian-bagiannya. Tudung, mana tudungnya, atau pileus, cincin atau anulus, stip atau tangkainya, kemudian miselium di bawahnya, lamela atau gills atau tudung gitu kan. Atau bilah sini, bilah ya kakak bilang. Lamela itu bilah, lamela atau gills. Dan kalau dibuka nanti ada namanya hifa dan ada sekat-sekatnya. Nanti kalau ada pertanyaan di mana dihasilkan spora, di sini nih, di sini. Ini banyak dihasilkan spora. Sporanya itu di sini dihasilkan di bagian bilah-bilahnya itu. Bukan di tudungnya tapi kayak di bilah-bilahnya atau di lamelanya itu. Kalau secara reproduksinya itu sama kayak sebelum-sebelumnya ya kan, plasmogami, karyogami, meiosis. Udah tinggal dipilih aja dia mau kemana, gitu kan. Nah, jadi gitu. Untuk yang Deuteromycota nggak kakak jelasin karena secara struktur juga tidak terlalu jelas ya kalau Deuteromycota. Karena dia belum punya fase seksual, hanya fase aseksual aja. Dan pembahasannya tidak terlalu banyak juga kalau soal-soal yang membahas tentang Deuteromycota. Oke, cukup sekian dulu untuk pembahasan fungi. Apabila masih ada yang bingung, boleh tanyakan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Dan jangan lupa berikan tombol like-nya ya. Oke, cukup dulu untuk materi fungi hari ini. Mudah-mudahan paham ya. Tetap pantengin terus Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.